Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat kisah mistik dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Amin. Sahabat kisah mistik, pernah nggak sih kalian jalan-jalan ke desa yang kayaknya nggak ada di Google Maps tapi penduduknya ramah banget? Hati-hati ya, bisa jadi kalian lagi mampir ke kampung yang bahkan malaikat pun males nyamperin. Di cerita kali ini, kita nggak cuma ngomongin desa yang tersembunyi, tapi desa yang sebenarnya nggak seharusnya kalian temukan. Ini kisah tentang Kampung Siluman di Banyuwangi, tempat yang katanya cuma bisa dilihat orang-orang tertentu atau orang-orang yang dicari oleh mereka. Kadang, sesuatu yang menolongmu di tengah hutan bukanlah manusia. Namaku Wira, seorang mahasiswa pencinta alam dari Surabaya. Tahun 2018, aku dan 3 teman sekelompok, Andra, Siska, dan Pak Heri, pembina kami, melakukan ekspedisi kecil ke kaki Gunung Raung di Banyuwangi. Tujuannya sederhana, observasi flora dan peta jalur alternatif. Tapi perjalanan ini justru membuka pintu menuju dunia yang tak seharusnya kami jamah. Hari ketiga, hujan deras membuat kami terpaksa berpencar saat mencari jalur turun tercepat. Aku, karena mengikuti suara lonceng kecil yang kupikir berasal dari sapi penduduk, malah tersesat lebih jauh ke dalam hutan. Saat kabut turun dan cahaya sore mulai meredup, aku menemukan sesuatu yang tak tercatat di peta manapun. Sebuah kampung kecil, lengkap dengan sawah, rumah-rumah kayu, dan asap dari dapur. Tercium aroma nasi hangat dan daun pisang. Warga-warganya mengenakan pakaian khas Jawa kuno. Ramah, tapi sepi. Mereka menunduk saat aku lewat. Aku terlalu lelah untuk berpikir. Salah satu ibu-ibu yang mengenalkan diri sebagai Bu Sirni menawarkanku makan dan tempat menginap di rumahnya. Anehnya, sinyal HP-ku hilang total, tapi ada perasaan damai di sana. Mungkin ini semacam dusun adat terpencil yang belum tersentuh teknologi, pikirku. Namun malam itu, semuanya berubah. Malam turun cepat di kampung itu. Tak ada listrik, hanya pelita minyak yang redup menerangi setiap sudut rumah. Di luar, kabut semakin tebal. Suasana begitu sunyi, seperti dunia luar. Di rumah Bu Sirni, aku diberi makanan sederhana. Nasi, sayur bening, dan sepotong tempe goreng. Tapi saat suapan pertama masuk ke mulutku, rasanya aneh, hambar, seperti makan bayangan makanan. Aku mencoba tetap sopan. "Mas jauh dari kota, ya?" tanya Bu Sirni lembut. Wajahnya teduh, tapi matanya terlalu hitam, terlalu dalam. "Iya, dari Surabaya. Tadi tersesat. Saya pikir nggak ada perkampungan di wilayah sini. Tuh, sudah lama kami di sini. Tapi nggak semua orang bisa lihat kampung ini." Aku terdiam. "Maksudnya?" Bu Sirni tersenyum, lalu menunduk. "Kalau Mas sudah tidur, nanti jangan keluar rumah. Apapun yang terdengar, jangan dibuka pintunya." Hatiku mulai tak enak, tapi tubuhku terlalu lelah untuk bertanya lebih jauh. Malam semakin larut, angin mulai berhembus. Lampu pelita mati sendiri, padahal minyaknya masih penuh. Lalu terdengar krek, krek, langkah kaki di luar rumah. Pelan, lalu berhenti tepat di depan pintu. Tok, tok, tok. Ada yang mengetuk 3 kali, lalu diam. Lalu 3 kali lagi. Aku menahan napas. Ingat pesan Bu Sirni, jangan buka pintu. Tapi suara itu berubah, seperti suara anak kecil menangis tertahan di balik pintu.
"Pak, tolong, saya tersesat." Suara itu terlalu pelan, terlalu datar, tidak alami. Aku mendekat ke pintu perlahan, tapi sebelum tanganku menyentuh gagang kayu, aku mencium sesuatu, bau amis, seperti darah yang mengering di lantai. Suara tangisan berubah menjadi tawa. Cekikikan kecil yang panjang menyayat telinga. Aku mundur, pelan-pelan kembali ke tikar, menutup telinga. Dan malam pun berlalu dengan suara-suara yang tak bisa kujelaskan. Langkah kaki di atap, ketukan dari jendela, dan suara perempuan menyanyi dari kejauhan. Ketika fajar datang, aku keluar. Kampung itu tak lagi sama. Pagi itu, matahari hanya menggurat samar di langit. Kabut belum menghilang. Udara terasa dingin menusuk, seperti pagi-pagi di puncak gunung. Aku keluar rumah, tapi sesuatu terasa berbeda. Rumah-rumah yang semalam terlihat hidup, kini seperti bangunan kosong, tua dan lapuk. Beberapa bahkan seperti tinggal puing. Tak ada asap dari dapur, tak ada suara ayam, tak ada satupun orang lewat. Aku memanggil Bu Sirni. Tak ada jawaban. Saat membuka pintu kamarnya, ruangan itu kosong. Tidak ada kasur, tidak ada perabot, bahkan tidak ada lantai, hanya tanah lembab dan bekas tapak kaki di dinding. Aku mulai panik. Apa ini cuma mimpi? Aku berjalan ke tengah kampung, tapi semua rumah terlihat ditinggalkan sejak lama. Rumput liar tumbuh tinggi, dan jalan tanah berubah menjadi lumpur hitam. Lalu aku menemukan sesuatu yang membuat kakiku lemas. Batu nisan, banyak, di belakang setiap rumah. Sebagian bertuliskan nama-nama Jawa kuno. Dan yang paling membuat darahku membeku, di salah satu nisan itu tertulis Bu Sirni, wafat 1921. Aku mulai lari. Tapi setiap jalan keluar kampung seperti berputar. Aku selalu kembali ke tempat semula. Bahkan saat mengikuti arah matahari terbit, aku tetap terjebak di jalur yang sama. Seolah kampung ini melingkar seperti jerat. Saat kelelahan dan duduk di pinggir jalan setapak, seorang lelaki tua muncul dari kabut. Jubahnya putih, rambutnya panjang, dan matanya redup seperti habis menangis. Dia duduk di sebelahku tanpa suara. "Kamu sudah makan makanan mereka?" tanyanya. Aku mengangguk ragu. "Berarti separuh kakimu sudah di dunia mereka." Aku menoleh, ngeri. "Siapa mereka?" Lelaki itu menatap lurus ke depan. Orang-orang yang memilih hidup setelah mati. Mereka menukar tubuh fana mereka agar bisa tetap tinggal di dunia ini. Tapi tempatnya tak bisa dilihat oleh semua orang. Kampung itu tidak ada di dunia kita. Hatiku mencelos. Lelaki itu kemudian membuka segulung kain putih dan memperlihatkan cermin kecil. Di permukaannya kulihat pantulan kampung ini. Gelap, penuh bayangan. Rumah-rumahnya hitam seperti terbakar, dan para penghuni berjalan tanpa kepala. "Kalau kamu tinggal satu malam lagi, kamu tak akan bisa kembali." Dia memberiku sehelai daun hijau tua dan menyuruhku mengunyahnya. Rasanya pahit luar biasa, tapi tubuhku langsung menggigil dan mataku terasa berat. "Ketika kau bangun nanti," bisiknya, "berdoalah kau masih di dunia yang sama." Aku pingsan. Aku terbangun dengan tubuh menggigil di bawah pohon besar. Matahari belum sepenuhnya terbit, tapi kabut mulai mengurai. Kulihat sekelilingku. Kampung itu masih ada, tapi kini seperti berada di dua dunia sekaligus, setengah nyata, setengah mimpi buruk. Rumah-rumah yang tadi terlihat bobrok, sekarang berganti menjadi tumpukan tulang dan kain putih yang beterbangan. Dari celah-celah kabut,
Terdengar suara rintihan, seperti banyak orang menangis pelan, dan beberapa tertawa cekikikan. Aku ingat kata lelaki tua itu, "Kalau tinggal 1 malam lagi, kamu tak akan bisa kembali." Aku berdiri tertatih, menggenggam daun hijau yang tersisa dan mulai berjalan menyusuri arah angin, berharap bisa keluar dari pusaran kampung siluman ini. Tapi setiap jalan yang kuambil mengarah kembali ke tengah kampung, aku mulai mendengar suara-suara aneh dari balik pepohonan. Suara langkah, jeritan, dan suara Siska memanggil namaku. "Wira, Wira, tolong aku." Aku nyaris berbalik, hampir percaya. Tapi aku tahu, itu bukan Siska. Suaranya datar, seperti direkam dan diputar ulang. Lalu tubuh-tubuh mulai muncul dari kabut. Mereka berjalan pelan. Wajah mereka kosong, matanya hitam menganga, mulutnya robek sampai ke telinga. Tubuh mereka seperti tembus cahaya, tapi tetap menjejak tanah. Mereka mengerumuniku, menutup jalan. Aku mulai lari, jantungku berdetak tak karuan. Di tengah kabut, kulihat sebuah jalan setapak kecil dengan tumpukan batu di kiri kanannya. Aku mengingat nasihat dari seorang dukun desa yang pernah kami temui sebelum naik gunung. Kalau kau nyasar di alam gaib, cari jalan dengan batu tegak. Itu penanda dunia kita. Aku berlari ke sana, sementara bayang-bayang mengejarku. Suara, tertawa, jeritan, dan gamelan Jawa bergema di udara. Mataku mulai kabur, telingaku berdengung, dan tiba-tiba gelap. Aku terbangun di pos jaga hutan dengan tubuh penuh luka gores dan lumpur. Andra dan Siska sedang duduk tak jauh. Dengan wajah panik melihatku sadar, "Kamu 3 hari hilang, Wira. Kami udah lapor tim SAR," kata Andra. Aku memegang kepala yang masih berat. Semua rasanya seperti mimpi buruk. Tapi di kantong celanaku, aku menemukan sesuatu. Segulung daun tua masih utuh dan sebuah cermin kecil berbingkai kayu. Sudah seminggu sejak aku ditemukan. Kami semua sudah kembali ke Surabaya. Andra dan Siska tak banyak bicara tentang apa yang terjadi. Kata mereka, selama aku hilang, cuaca di hutan buruk sekali. GPS tim SAR kacau dan sinyal radio selalu terganggu saat mendekati area tempatku ditemukan. Aku sendiri masih sulit tidur. Tiap malam aku bermimpi berjalan di kampung itu lagi. Rumah-rumahnya semakin jelas, wajah-wajah penghuninya semakin dekat, dan selalu ada suara yang memanggilku dari balik kabut. "Mas, kau belum benar-benar pergi." Aku mulai mengalami hal-hal aneh. Bayangan di cermin sering tak sesuai dengan gerakanku. Aku merasa ada yang mengikutiku tiap malam pulang dari kampus. Dan yang paling membuatku ngeri, cermin kecil dari kampung itu, yang kusembunyikan di laci meja, berembun dari dalam kaca setiap tengah malam. Padahal kamarku ber-AC dan kering. Suatu malam, saat ku beranikan diri menatap cermin itu lebih lama, aku melihat pantulan seseorang berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi di cermin dia masih berdiri. Sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang kabur, seperti berlapis kabut tipis. Tubuhnya mengenakan kebaya usang dan matanya kosong. Dan saat kulihat lebih dekat, bibirnya bergerak meski tak bersuara. "Kamu sudah makan di sini. Berarti kamu bagian dari kami." Cermin itu retak di sudutnya, tapi pantulan wanita itu tidak ikut retak. Sejak malam itu aku tidak berani menyimpannya di kamar. Aku bungkus dan kubuang ke sungai. Namun satu hal yang tak bisa kupahami. Beberapa hari setelah itu, Siska hilang. Ia tak datang ke kampus,
tak bisa dihubungi. Bahkan keluarganya bilang dia terakhir bicara soal ingin mencari desa tempat Wira diselamatkan. Aku tahu dia mencarinya, dan yang membuatku makin gemetar. Pagi ini, di depan pintu kosku, ada sebuah bungkusan kecil. Isinya segulung daun tua cermin kecil. Sudah sebulan sejak aku kembali dari kampung itu. Luka-luka di tubuhku sembuh, tapi tidak dengan pikiranku. Aku mulai hidup lebih tertutup, tidak banyak bicara. Mimpi buruk tak pernah absen. Sampai suatu pagi, ponselku berdering. "Siska sudah pulang," kata suara di ujung telepon. Ibunya. Aku langsung ke rumah Siska di Malang. Di sana aku melihatnya, duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Matanya sembab, dan kulitnya lebih pucat dari terakhir kali kami bertemu. Tapi bukan itu yang membuatku ngeri. Dia tidak mengenali siapapun, bahkan ibunya sendiri. Malam itu aku tinggal di rumah Siska atas permintaan keluarganya. Mereka khawatir karena Siska terus bicara hal-hal aneh, kadang menyebut nama-nama yang tidak dikenal dalam bahasa Jawa kuno. Sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara kursi diseret dari ruang depan. Siska. Dia duduk menghadap cermin besar dengan senyum yang tidak wajar. Tangannya memegang sisir kayu tua dan dia terus menyisir. Rambutnya pelan, seperti orang yang sedang menunggu sesuatu. Aku berdiri di ambang pintu, mencoba memanggilnya. "Siska." Dia tak menoleh, tapi di cermin, pantulannya tersenyum langsung kepadaku, padahal tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Esoknya aku menggeledah kamar Siska. Di balik lemari, aku menemukan cermin kecil yang sangat kukenal. Retaknya masih sama, bingkainya kayu tua dengan ukiran bunga Tanjung. Cermin dari kampung itu. Aku yakin aku sudah membuangnya ke sungai. Tapi sekarang cermin itu kembali, dan entah bagaimana, bersama Siska. Dengan putus asa, aku mencari satu-satunya orang yang mungkin bisa menjelaskan Kiai Ramdan, tokoh spiritual tua yang tinggal di desa Kemiren, dekat kaki Gunung Raung. Kiai Ramdan tak terkejut saat aku menceritakan semua. Dia menatapku lama sebelum berkata, kampung itu sedang mencari jalan keluar, Nak Wira, dan mereka menanam benih lewat manusia yang pulang, seperti kamu, seperti gadis itu. Kalau kau tak segera memutus pengikatnya, akan lebih banyak jiwa terseret. Aku bertanya, bagaimana caranya? Kiai Ramdan menghela napas. Kau harus kembali ke sana dan membawa sesuatu yang tak bisa dibeli, bagian dari dirimu yang hilang. Saat aku kembali ke rumah, kulihat Siska berdiri di halaman, tanpa alas kaki, tanpa ekspresi. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah utara. Dan saat aku menatap cermin yang ada di lantai, bayanganku tidak mengikuti gerakku. Ia melambaikan tangan dan tersenyum dengan wajah Bu Sirni. Sahabat, kisah mistik. Kampung itu tak pernah ada di peta, tak ada catatan sejarah. Tapi orang-orang tertentu di waktu tertentu bisa masuk jika mereka terpanggil. Jika kau tersesat di hutan dan menemukan perkampungan yang tak masuk akal, berhati-hatilah. Jangan makan apapun di sana. Jangan bermalam. Jangan percaya senyum ramah mereka. Karena sekali kau tinggal, mereka tak akan pernah membiarkanmu pergi sepenuhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.